Oke, Pak, saya dengar informasi ada beberapa lahan hutan produksi ya, yang mana udah produksi itu siogianya memang tidak boleh dijual belikan. Namun pada intinya saya dapat informasi dari Abang juga bahwa itu terindikasi ya, diduga ya ada jual beli. Nah, kebenaran itu sampai sejauh mana, Pak? Memang kita terkait informasi itu kan informasi dari masyarakat itu hanya sepihak, kita tidak tahu juga kebenarannya. Memang dulunya berdasarkan keterangan masyarakat yang ada itu bahwa di lokasi itu dilakukan kegiatan eh, proyekan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kota Barat, dalam hal ini penanaman jamur mente. Nah, setelah berproses dulu itu kalau berdasarkan keterangan mereka sudah pernah juga ada mediasi pada tahun 2014 antara kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya terkait adanya konflik tumpang tindih penguasaan lahan itu. Namun pada saat itu berdasarkan keterangan mereka memang hanya sepakat dihentikan kegiatannya, namun belum ada solusi terkait bagaimana terkait konflik yang ada tersebut. Nah, terkait dengan hal ini saya dengar informasi masyarakat juga sudah menyampaikan informasi laporan yang mana mereka juga kelompok sebagai untuk menanam jambu mente, tapi mereka menginformasikan kepada KPHP ya Pak di sini. KPHP bahwa lahan tersebut mereka meminta untuk dikembalikan supaya mereka juga bisa menanam jambu mente itu. Bagaimana langkah-langkah? Nah, itu yang jadi masalah juga kan, karena pengakuan masyarakat kan memang mereka awalnya kelompok tani itu. Tapi setelah kita turunkan tim, setelah kita proses di lapangan, berdasarkan keterangan masyarakat, ada terjadi jual beli dari anggota kelompok tersebut. Pada prinsipnya yang pada saat ini pengen mengelola lahan tersebut bersedia untuk menghentikan kegiatan selama uang yang digunakan untuk pembelian itu masyarakat kembalikan. Jadi pada intinya pihak ketiga bisa untuk mengembalikan lahan itu, tapi dengan dasar uang harus dikembalikan. Karena ini terjadi jual beli. Nah, kalau versinya KPHP Bang terkait dengan hutan HP itu boleh nggak diperjualbelikan? Sebenarnya tidak boleh, kalau secara aturan kan memang tidak boleh dijual belikan. Tapi kita tidak menutupi juga. Sebenarnya begini, bahwa di HP itu banyak hal yang tidak boleh itu. Penguasaan itu kecuali memang dia dilakukan untuk berkebun dalam hal ada aktivitas gitu. Tapi kalau dia berlangsungnya sebelum undang-undang cipta kerja itu memang ada arah kedepannya sifatnya keterlanjuran. Tapi kalau dia penguasaannya setelah undang-undang cipta kerja secara aturan itu memang belum dibolehkan. Berarti pada intinya sebelum undang-undang cipta kerja diberlakukan, tapi tidak boleh diberlakukan untuk jual beli. Ya, kalau jual beli tidak bisa. Dan dia hanya dilakukan asas pemanfaatan atau pengelolaan. Berarti kalau ternyata mereka terjadi jual beli di saat itu, berarti ini sudah melanggar daripada ketentuan undang-undang. Nah, kalau itu bukannya ranah kita, bukan Siapa kita kehutanan yang itu mungkin aparat berwenang lainnya kalau terjadi. Apakah ini Gakum, apakah ini kementerian, atau apa yang lebih? Nah, kalau terkait jual beli ini saya tidak paham juga Pak. Bagaimana prosesnya itu, apakah di mana yang berwenangnya kalau ada jual beli yang terjadi di dalam kawasan hutan. Makanya kita melihat aturan kawasan hutan yang tidak boleh diperjualbelikan berdasarkan aturan kementerian ya. Itu aturan nomor berapa yang mengacunya? Nah, itu saya tidak karena kita KPH itu hanya pengelola kawasannya. Terkait ada jual beli bagaimana itu kita kurang mengerti juga. Leading sektor mana yang betul-betul bisa menindaklanjuti hal tersebut. Kalau kita mengetahui hutan HP itu dasarnya apa Pak? Google Map atau peta wilayah atau apa Bang yang menjadi kerangka? Peta kawasan hutan biasanya kalau yang terakhir itu tahun yang kita pakai saat ini yang keluar pada tahun 2019. 2019. Dia ada peta kawasan hutan yang terbitnya biasanya di per provinsi. Per provinsi ya. Oke Bang, mungkin harapannya Bang selaku masih VLT ya Bang di sini Bang? Sudah definitif. Definitif ya, sukses Bang.
Mungkin harapannya selaku definitif KPHP Kota Rimba bagaimana dengan Kehutanan Kota Rimba? Ya kita berharap bahwa kalau memang terjadi pengelolaan atau penguasaan kawasan hutan, apalagi itu terjadinya sebelum undang-undang Cipta Kerja, kita mengharapkan agar melakukan pengurusan melalui proses keterlanjuran penguasaan tanah yang ada dalam kawasan hutan. Karena itu kan ada beberapa skema yang coba ditawarkan oleh pemerintah, baik melalui perhutanan sosial atau melalui skema TORA tanah objek reforma agraria atau melalui skema perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan. Mungkin itu yang saya harapkan. Oh, sedikit tambahan, Bang. Sebenarnya saya dapat informasi wilayah di situ untuk desa itu ada moratorium yang mana dikeluarkan pejabat pada saat itu tidak boleh diterbitkan sertifikat SKT atau apapun bentuknya selama itu jangan salah SKT ya, SKT atau surat yang berdasarkan dari desa gitu. Saya dapat moratorium itu dari surat edaran itu. Nah, apakah juga di sini melihat itu, Bang, surat edaran? Kalau kita kan di kawasan hutan itu betul-betul memang tidak boleh dikeluarkan SKT ya benar. Dalam artian surat kepemilikan ya. Tapi memang kenyataannya di lapangan banyak kepala desa yang mengeluarkan SKT itu. Nah, terkait hal itu pun kita hanya menghimbau gitu. Mungkin setiap sosialisasi menghimbau kepada kepala desa agar tidak mengeluarkan surat kepemilikan atau surat keterangan penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Gitu. Terima kasih, Bang. Demikian wawancara kami kepada Kepala KPHP Dinas Kehutanan Kabupaten Kota Rimba. Mudah-mudahan apa yang menjadi kerangka acuan yang kami sampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa menyikapi pertanahan Republik Indonesia. Terima kasih. Saya berada di kantor di KPHP Dinas Kehutanan cabang Kota Waringin Barat. Mudah-mudahan ini menjadi atensi bagi pemerintah agar berita kami menjadi perhatian lebih serius. Demikian informasi yang kami dapatkan.